Dok Sambi untuk mata kuliah manajemen pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan. Oh ya. Oke, sebelumnya kenalin Mbak, aku Ahmad Rizal dari Sistem Informasi UPN Yogyakarta. Aku Adi dari Sistem Informasi UPN. Aku Rania Ramadina dari Sistem Informasi UPN. Aku Bintang dari Sistem Informasi. Oh ya. Jadi gini Mbak, mungkin dari kelompok kami sudah menyiapkan beberapa list wawancara dan di sini sudah tertulis 13 pertanyaan. Nah, nanti mungkin untuk jawabannya itu mungkin dari Mbaknya itu ya kita ikut aja, nggak ada spesifikasi yang kita perluin, maksudnya wawancara ini sudah dari list pertanyaan yang kita buat ini udah kami rancang juga. Nah, dan ini ada sedikit dokumentasi gitu Mbak. Mau foto aja kali ya? Foto aja tuh maksudnya pas wawancara Iya, diwawancara aja. enggak didokumentasi. No plan. Buat rekam HP-nya. Mana tuh lens? Bawa laptop ya? Bawa laptop ya? Tanya, kamu juga bawa tas? Udah, ini Dari HP aja. udah direkam aja. Oke. Nanti aja. Jadi ini Mbak, aku mulai aja pertanyaan Mbak. Untuk pertanyaan pertama itu apa yang menjadi pembeda atau keunikan dari Ledok Sambi dibandingkan dengan tempat wisata sejenis di wilayah ini Mbak? Kira-kira dari sekian wisata di daerah ini itu pembeda dari Ledok Sambi itu apa sih Mbak? Gitu. Oke, kalau untuk pembedanya mungkin lingkungan alamnya, maksudnya dibanding sama tempat wisata yang lain. Kalau lingkungan alamnya Ledok Sambi ya kurang lebih kan aslinya memang seperti ini. Kami tidak ada perubahan yang banyak yang signifikan. Kami hanya menata sama membersihkan aja. Kurang lebih kalau konturnya ya kurang lebih sama seperti ini. Terus yang menarik destinasinya untuk pengunjung adalah yang utama adalah sungai biasanya kayak gitu. Terus kalau destinasi wisatanya kami ada beragam, ada paket outbound, ada camping, ada wisata untuk pengunjung biasa yang umum bisa langsung datang seperti itu. Lihat ya. Terus ini kan kalau seperti yang kita ketahui, kita juga sudah research dari Ledok Sambi sendiri itu bahwa misalnya Ledok Sambi ini banyak memiliki sosial media juga, ada di akun TikTok, ada di Instagram gitu. Nah ini pertanyaannya itu bagaimana peran media sosial dalam menarik minat calon pengunjung Mbak? Apakah dengan membuat konten dan sebagainya dapat berpengaruh secara signifikan dalam menarik pengunjung gitu? Kalau sosial media ya tentu saja kalau zaman sekarang itu sangat membantu, maksudnya karena banyak beberapa orang yang memang berkunjung ke sini karena memang melihat di sosmed, terutama TikTok sama Instagram kayak gitu. Kayak beberapa tamu outbound itu juga yang dari luar kota ngambil paket outbound di sini juga karena memang lihatnya dari sosmed kayak gitu, ngambil pengen outbound di sini tuh dia lewat tour misalnya lewat tour, nah dia bilang sama turnya mau outboundnya di sini dan dia tahu informasi dari sini memang kebanyakan banyaknya dari sosmed seperti itu. Dan Ledok Sambi sendiri kan udah dari 2004 sebenarnya, sudah dari 2004, tapi boomnya di 2020 itu ya karena memang ada ada saya nggak tahu siapa, saya lupa lebih tepatnya, itu ada yang posting foto Ledok Sambi yang di pinggir sungai yang banyak pada orang main, ada ban juga di situ. Nah setelah itu kan boomnya di situ karena memang itu dari sosial media kayak gitu. Padahal kita nggak endorse dia, nggak ada kerja sama apa sama mereka, cuman dia ya posting aja kayak gitu. Nah tapi rame memang setelah itu kayak gitu. Jadi karena melihat suatu postingan di sosial media jadi menarik perhatian banyak orang ya. Iya. Baik. Oke. Nah, kira-kira nih Mbak, kan setelah banyak orang yang datang di Ledok Sambi kan kita juga pengen menikmati alamnya juga ya. Itu kan tidak terlepas dari kayak kualitas dari Ledok Sambi itu sendiri, mungkin dari segi SDM-nya atau mungkin dari pelayanannya. Untuk pertanyaannya ini, bagaimana Ledok Sambi memastikan kualitas layanan itu termasuk keramahan staf, terus ada kebersihan tempat, itu menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Apakah melakukan training sebelumnya kepada para pengunjung gitu Mbak? Kepada para staf, kepada para staf gitu Mbak. Apa Nah, training? kalau training ada kan ya, kamu juga training. Kalau training untuk apa? Staff ada, maksudnya kayak kru parkir sama kru flying fox itu juga ada training. Terus waiters juga ada training. Untuk outbound juga fasilitatornya juga kami sudah
sertifikasi kayak gitu. Nah memang sudah ada untuk pelatihan beberapa pelatihan untuk pelayanan hospitality itu sudah ada kayak gitu. Nah tapi kalau untuk akhirnya misalnya ada komplain kayak gitu, nah kan itu memang harus dievaluasi, harus sering-sering dievaluasi ke dari customer. Ada komplain misalnya harus dievaluasi ke karyawan atau stafnya kayak gitu. Kalau ini ada komplain seperti ini, jadi tolong diperbaiki kayak gitu. Nah itu harus ada evaluasi kayak gitu. Dari pas kita wawancara. Oke, nah ini kan kita juga research lagi nih Mbak. Mungkin dari sosial media tadi itu pasti kayak ada ulasan dan kritik gitu. Nah, kira-kira tuh bagaimana sih Radok Sambi itu dari pihak Radok Sambi itu mengelola dan merespon ulasan atau kritik di media sosial? Apakah ulasan tersebut itu mempengaruhi dari strategi pemasaran tersebut? Gitu. Kalau dari kritik, misalnya dari kritik yang masuk ke Google Map itu biasanya kami tidak membalas kayak gitu, memang tidak membalas. Tapi kalau misalnya dia mengajukan kritiknya, maksudnya dia ada komplain di Instagram kayak gitu, biasanya kami balas juga. Kami balas misalnya ya kami minta maaf kayak gitu dan lain sebagainya. Biasanya kalau ada penjelasannya pasti kami jelaskan. Kalau dia mengkritik di Instagram DM ya, maksudnya DM Instagram, biasanya kami balas. Terus di nomor aduan itu juga pasti kami balas juga kayak gitu. Terus kalau pengaruhnya ke sosial media dari mana sosial media? Dari Google Map. Dari Google Map. Kalau dari Google Map sih kami nggak bisa ngontrol di Google Map ya, karena maksudnya kalau bisa dilihat di Google Map itu yang review itu banyak, ada ribuan kalau nggak salah. Nah itu misal ada yang ngasih bintang 1 aja, itu ngefeknya banget turunnya itu. Maksudnya bintang 1, 2 orang itu mesti kan turunnya cepet ya. Nah tapi dikasih ada yang bintang 5 tuh harus mau naikin rating lagi tetap harus lama kayak gitu, harus ada yang ngasih bintang 5 banyak juga untuk kalau misalnya ada yang ngasih bintang 1 kayak gitu. Tapi kalau di Google emang kami nggak bales kayak gitu. Tapi kalau yang di IG itu kami biasanya komentarin. Nah kalau di TikTok kadang kalau yang di komen-komen memang kami diemin ya, maksudnya kadang yang bales malah ada pengunjung lain atau pengunjung lain ya sudahlah, biarkan mereka berdebat kayak gitu. Kalau yang balasin, kalau yang di TikTok itu biasanya memang kami yang kita balas memang yang di DM Instagram seperti itu. Oke. Mungkin kita udah masuk ke 2 pertanyaan terakhir ya Mbak. Kira-kira tuh dari ini kan Radok Sambi itu pasti berkembang setiap waktunya. Nah itu tuh saya mau tanya Mbak, fasilitas atau layanan terbaru apa yang telah dikembangkan Radok Sambi dalam 2 tahun terakhir ini Mbak, berdasarkan permintaan atau saran dari pelanggan kayak gitu. Jadi mungkin ada saran dari pelanggan dalam kurun waktu 2 tahun ini Radok Sambi telah mengembangkan apa gitu Mbak, maksudnya ada fasilitas apa yang terbaru? Kakak lali kalau 2 tahun terakhir. Kalau 2 tahun terakhir itu kayaknya nambah warung. Titik-titik warung ya, seingatku ya. Titik-titik warung kan kayak kita sebenarnya dulu kalau lebaran itu kan mesti antriannya panjang banget. Nah akhirnya dipecah menjadi beberapa, ada warung-warung kecil, terutama yang warung dekat jembatan kayak gitu kan. Dulu itu nggak ada ya, sekarang ada. Itu karena untuk memecah pelanggan supaya kalau cuma mau beli minum sama gorengan aja atau makanan-makanan ringan itu bisa di situ. Nah kalau yang makanan berat baru di kasir utama kayak gitu. Itu sebenarnya karena banyak review yang males antri, orang pelanggan tuh males antri. Terus kita sendiri juga kalau mau beli antriannya juga panjang kayak gitu juga mesti males kan. Jadi ada tambahan warung untuk memecah antrian-antrian tersebut. Terus kalau yang sebelumnya itu saya tapi lupa itu 2 tahun atau sebelumnya ya, banyakin tempat teduh maksudnya untuk berteduh gitu ya, gazebo. Karena kalau hujan itu memang agak repot. Terus perluasan yang area teduh yang deket kasir itu kan diperluas, karena memang kalau hujan itu dulu kan kurang banget. Nah sekarang itu agak diluasin kayak gitu. Itu kalau yang untuk pengunjung reguler. Terus kalau untuk dari permainan yang kami jual itu ada skuter. Tadinya kami kan skuternya skuter single, tapi karena banyak customer kami itu yang
tamunya keluarga, anak-anak dan orang tua. Nah, si anak itu kan belum bisa naik skuter karena dia tinggi badannya masih kurang seperti itu, dan dia harus belum bisa ngontrol gasnya. Jadi kami tambahin skuter yang bisa boncengan, yang ada tempat duduknya. Jadi si bapak bisa boncengin anaknya untuk puter-puter naik skuter. Kurang lebihnya kayaknya itu sih. Jadi yang Seingat saya. terkendala usia sama tinggi Ya, badan, maka dibuatkan solusi ini. Karena kalau skuter yang berdiri, yang single itu kalau buat boncengan memang secara kapasitas berat badan maksimal itu Riskan, terlalu ya. riskan, terus apa namanya, dan bahaya juga kalau posisi si anak berdiri ya, nggak duduk ya kalau boncengan. Jadi kami tambahin skuter yang duduk supaya bapak sama anak bisa boncengan seperti itu. Solusi yang menarik juga Ya. itu. Oke. Kurang lebihnya itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir itu kayak tantangan terbesar apa sih Mbak yang dihadapi Dok Sambi untuk mengelola dan mempertahankan hubungan yang baik dengan seluruh pengunjungnya gitu? Nah, kalau untuk tantangannya itu lebih ke servis ya. Maksudnya kami pengennya selalu menjaga servis ke customer kayak gitu. Maksudnya kayak servis ke customer itu ya dalam segala hal, dari mereka datang sampai datang dari parkiran sampai ke bawah itu kalau bisa servisnya selalu terjaga dengan baik kayak gitu. Sekarang kalau tempat jualan makanan misalnya itu kan banyak makanan apa aja, banyak macam-macam, tapi mesti yang kalau orang servisnya pertama bagus mesti dia enak, maksudnya enak nyaman kayak gitu. Maksudnya enak di sana, orangnya ramah-ramah kayak gitu. Kalau udah makanannya enak tapi kalau pelayannya judes lah ya males kan, mesti males nggak kesana lagi, kasirnya kayak gitu kan misalnya males kan kayak gitu. Misal lebih ke utamainnya di servis, di hospitality. Oh iya. Oke, gitu sih. Oke, mungkin aku di sini nangkep ya gitu, kayak kita lebih menekankan ke servisnya ya tadi. Oke. Mungkin untuk wawancara ya, untuk pertanyaan itu cukup sekian, cukup itu aja sih Mbak gitu. Untuk itu mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya? Ada yang lainnya mau nambahin? Mau izin bertanya. Tapi mungkin ini terlepas dari mata kuliah sendiri. Itu biar tahu aja sih Kak. Buat sejarah sama asal usulnya Dok Sambi ini tuh kayak gimana Kak? Ada di company profile ya Mbak? Ada. Udah ada di. Biar Oke ya, nggak apa. Kalau itu tuh dulu Dok Sambi itu ada 2004, dibangun itu 2004. Nah, awal berdirinya itu sebagai apa namanya, kita cuman jadi tempat untuk training outbound. Jadi pertama dibangun itu untuk tempat training outbound. Nah, itu maksudnya digagas oleh beberapa orang kayak gitu, digagas oleh beberapa orang di sana. Ada yang ngasih tahu info di sini, dari orang sini info ke kami. Ada tempat yang bisa digunakan untuk apa, monggo silahkan. Terus kami cek dan kami awalnya buka sebagai tempat training outbound dulu awalnya. Jadi tamu yang bisa berkunjung ke sini adalah tamu dengan harus grup. Jadi harus mau outbound misalnya kayak gitu, atau mau camping dengan jumlah grup beberapa orang, minimal 20 orang seperti itu. Nah, itu kami buka dari 2004 sampai 2010 itu hanya untuk grup saja kayak gitu. Untuk pengunjung reguler yang cuma datang sendiri kayak gitu tidak terlayani ya, maksudnya bisa datang cuman tidak terlayani, dia mau main apa itu kurang terlayani kayak gitu. Karena memang fokusnya untuk grup. Terus buka sampai 2010 itu erupsi Merapi meletus Merapi, kami tutup karena sini kan berdampak, sungainya Sungai Kuning, jadi banjir ya, tempatnya carut marut lah, berdampak. Di 2010 itu tutup, kami tutup setahun, buka lagi 2011 karena memang ada tamu yang pengen outbound di Ledok Sambi, padahal ya kondisinya masih berantakan di sini, tapi tamunya sudah dijelasin ini masih dalam proses perbaikan karena habis erupsi kayak gitu kan, nggak apa-apa, si tamunya mau. Akhirnya ya udah kami terima untuk outbound di 2011 itu. Nah, ternyata kok banyak yang tamu juga tertarik pengen setelah erupsi gimana sih kayak gitu kan. Malah lebih tertarik setelah pasca bencana ya, maksudnya pasca bencana kayak apa. Terus akhirnya ya udah kami mulai membangun lagi dari nol kayak gitu, mulai outbound lagi 2011 itu buka outbound lagi sampai 2020 buka sampai Maret COVID
Oh iya. Ya, COVID kan, COVID tutup Maret 2020 itu COVID tutup beberapa bulan karena kalau COVID kan nggak boleh berkerumun kan, Iya. harus jaga jarak kan, akhirnya tutup. Nah, terus PSBB selesai Juni 2020 itu yang boleh buka adalah F&B makanan kayak gitu. Sedangkan kami tidak punya bisnis makanan, Oh, kami itu masih belum ada. belum ada bisnis makanan. Kami kan masih fokusnya di outbound training kayak gitu kan, belum ada bisnis makanan di 2020 itu. Terus tapi yang boleh buka itu makanan. Nah, kami kan mau nggak mau tetap harus buka ya maksudnya bisnis harus tetap jalan. Akhirnya kami berubah, coba buka semacam warung di pinggir sungai seperti itu. Kalau dulu 2020 belum ada warung ini, belum ada warung di atas, cuman jualannya kopi, indomie, terus gorengan aja nggak ada kayak gitu. Kopi, indomie, kopi seperti itu, cuman makanan-makanan ringan, snack aja kayak gitu. Akhirnya 2020 Juni itu buka kami di bawah, coba buka warung makan dengan konsep makan di pinggir sungai lah kayak gitu, warung makan Yang terbuka. Yang sekarang ini udah dibuka. Nah, ternyata rame kayak gitu, banyak pengunjung. Akhirnya flying fox mulai dijual buat eceran kayak gitu. Terus kok flying fox aja kok kayaknya orang bosen cuman main di sungai flying fox. Akhirnya kami punya kolam kanu yang biasanya buat outbound, dijual juga untuk eceran juga bisa. Nah, terus nambah permainan yang lain juga supaya permainannya nggak cuman itu aja kayak gitu. Kadang orang pengen seharian di sini kan, kalau cuman udah main semua terus mau ngapain lagi ya gitu kan. Jadi harus ditambahin permainannya juga. Terus akhirnya buka, jalan dulu warung, pada saat itu masih jalan. Nah, terus peraturan PSBB itu jaga jarak mulai renggang ya. Terus kami sudah mulai outbound lagi di akhir 2020 Desember itu dengan pembatasan jumlah kayak gitu. Jadi kalau 50 ke atas kami belum bisa, jadi masih jumlah kecil dulu. Terus akhirnya sudah berjalan normal semuanya, akhirnya kami terima tamu outbound normal, jumlahnya bisa banyak. Terus camping juga kami buka, terus warung juga tetap jalan, akhirnya jalan semua, tiga-tiganya jalan kayak gitu. Itu sejarah awalnya dan sampai sekarang. Nah, kalau boomnya kapan? Dari 2004 buka, boomnya ya di 2020 itu yang saya bilang ada yang posting foto Ledok Sambi di pinggir sungai di sosmed. Sudah ada warung makannya Pak? Sudah ada warung makannya itu setelah PSBB itu kayak gitu. Seperti itu. Nah, cukup jawab. Mau nanya satu pertanyaan lagi Kak. Kan di sini kan dari Ledok Sambi ini kan memiliki kayak banyak paket-paket seperti itu ya. Nah, itu apakah ada kemitraan lain dengan cat.com atau enggak, lain-lain? kalau itu enggak ada. Maksudnya memang kami jual langsung lewat sosmed kami sendiri. Kalau kayak hotel itu kan kayak ada di tiket.com kayak gitu. Nah, kalau itu enggak, memang kami enggak. Maksudnya takutnya kalau mau kayak gitu kami sulit untuk membatasi jumlahnya yang diterima marketing kami sendiri sama yang kerjasama ya, karena dari marketing sendiri aja kadang udah ada yang ditolak-tolak kayak gitu. Nah, daripada kita ya sebenarnya cuan gitu ya maksudnya kalau diterima semua tapi malah servisnya nggak maksimal, mendingan dibatasin aja dulu kayak gitu. Kayak seperti kalau malam tahun baru itu kan sebenarnya orang banyak yang mau camping. Banyak ya, Mbak? Banyak kan, tapi kan kita nggak nerima Nggak itu terus, Mbak. gitu. Jadi malam tahun baru kami nggak nerima camping, padahal banyak orang yang mau camping di malam tahun baru. Kalau Tapi- buka pasti ramai banget. Nah, Mbak. kalau buka pasti ramai banget. Cuman kami sadar kalau di tanggal 1 Januarinya itu biasanya tuh pengunjungnya padat, bludak. Jadi memang di malam tahun baru kami nggak buka camping. Terus di Lebaran 1 minggu itu kami hanya fokus untuk pengunjung reguler kayak tamu grup yang reservasi sewa tempat, camping, outbound itu kami seminggu itu tutup. Sebenarnya banyak kalau di Lebaran itu kayak mau terah gitu ya, biasanya kalau Lebaran kan Ya, ada kumpul terah kayak ada. gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kami bisa terima reservasian kayak gitu, tapi memang kami nggak terima karena kalau diterima malah servisnya jadi nggak maksimal kayak gitu. Pecah-pecah gitu Oh, ya, Mbak. pecah-pecah Yang dan numpuk-numpuk. Kreditnya di situ karena SDM-nya juga kalau kayak Lebaran kayak gitu kan juga terbatas juga, masih ada yang Lebaran kayak gitu. Oke. Seperti Sedikit, itu. Mbak.
dari Ada yang lain teman-teman mungkin udah ada. sudah. Mungkin kalau misalnya dari aku juga cukup sih mbak. Oke. Aku ngucapin terima kasih banyak Oke, mbak udah nyempatin sama-sama. waktunya juga. Aku minta maaf juga kalau Ya, suratnya ini nggak apa-apa. ini sesuai dengan yang diminta. Ya, oke. Gitu. Maaf aja mbak, itu Ya, suratnya nggak pakai apa-apa. polosan banget. Kemarin juga ada yang waktu dari UGM itu juga polosan gitu, terus tak minta surat lagi, maksudnya harus ada cap, ada tangan, kop surat resmi lah kayak gitu. Ya seperti itu mbak. Ya, Kita gitu, oke. balik ke Udah Dekan. oke. Mungkin boleh dokumentasi sebentar mbak. Boleh ya. Dokumentasinya mau Selfie atau difotoin? Difotoin apa selfie? Difotoin. Tak tolong. difotoin ya? Aku tak minta tolong.